Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zirli Nursanita Salsabila, kelas manajemen reguler D. Di sini saya akan membahas materi tentang muamalah dengan judul Islam dan Perempuan. Perempuan dalam perspektif Islam adalah bagian penting dari perjuangan Islam, di mana sebelum datangnya Islam, perempuan hanya sesuatu yang dianggap remeh dan tidak bernilai, hanya sebagai pemuas nafsu bagi laki-laki. Setelah datangnya Islam, Allah mengubah segalanya dengan memberikan risalah kepada Rasulullah untuk menaikkan derajat perempuan. Seperti yang kita ketahui bahwa Sayyidah Khadijah, istri dari Rasulullah, yang telah memberikan segalanya yang ia punya untuk perkembangan Islam, untuk kemajuan Islam. Di sini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat rahmatan lil alamin, agama yang sangat ramah dan memiliki kemanusiaan yang tinggi. Islam agama non-diskriminatif, menghargai kesetaraan laki-laki dan perempuan. Hal ini ditegaskan pula dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, baik laki-laki maupun perempuan, itu setara. Baik yang berbeda agama, suku, ras, dan lain sebagainya, itu untuk saling kenal mengenal. Bukan berarti atau bukan artian perempuan lebih baik ataupun laki-laki lebih baik, perempuan lebih mulia ataupun laki-laki lebih mulia. Semua ini, siapa yang paling mulia? Yaitu orang yang paling bertakwa. Itulah yang mulia di sisi Allah. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kesetaraan laki-laki dan perempuan di berbagai aspek kehidupan. Contohnya dengan perempuan berhak juga menerima waris, mahar, dan berhak juga untuk berpendapat layaknya laki-laki. Dengan ini menunjukkan bahwasanya Islam adalah agama non-diskriminasi terhadap perempuan. Islam memberikan akses yang luas bagi perempuan, baik dari segi ekonomi, pendidikan, dan sosial politik. Sebagaimana yang sudah kita bahas di awal, bahwasanya perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan dalam hal kemanusiaan. Ini menunjukkan bahwa perempuan berhak menerima otoritas ekonomi, pendidikan, dan sosial politik. Dari segi ekonomi, perempuan berhak mendapatkan warisan, mahar, dan berhak bekerja sesuai syariat Islam atau tidak melebihi batas wajar. Lalu dari segi aspek pendidikan, perempuan layak untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi pula. Sebagaimana di zaman dakwah Rasul, perempuan diharuskan atau diwajibkan untuk menuntut ilmu bersama Rasul. Karena bagi Islam, kebodohan dan ketidaktahuan itu adalah aib bagi laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana sabda Rasul yang berbunyi, "Thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimat." Yang artinya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Lalu dari aspek sosial politik, perempuan juga boleh untuk bersosialisasi dalam kehidupan. Teringat sebuah kisah pada zaman kepemimpinan Sayyidina Umar, ketika beliau ingin menetapkan hukum menetapkan hukum untuk tidak diperbolehkannya perempuan memberikan batasan mahar kepada laki-laki yang ingin menikahinya. Lalu Sayyidina Umar membebaskan perempuan untuk menyanggah atau berpendapat, memberikan pendapat. Lalu ada salah satu perempuan yang menyanggah dan memberikan pendapatnya, lalu memberitahu ayat Al-Quran, yaitu surah An-Nisa ayat 20. Lalu Sayyidina Umar berkata,
laqad sadaqat wa anna akhta. Yang artinya perempuan itu benar, saya salah, maka ampunilah hamba yang dihantu. Perempuan-perempuan dalam Al-Quran dan sejarah Islam. Di sini perlu kita ketahui bahwasanya Islam memiliki segudang kisah perempuan di dalam Al-Quran dan sirah Islamiyah, seperti Siti Asiyah, istri Fir'aun, yang dimana di tengah-tengah kezaliman Fir'aun, beliau tetap teguh dan kokoh imannya dalam membela Islam. Lalu ada Sayyidah Khadijah Rasulullah yang menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah hingga akhir hayatnya. Beliau berwasiat sebelum meninggal agar tulang berulangnya diinfakkan di jalan Allah apabila itu bermanfaat dalam perjuangan Islam. Lalu ada Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa alaihissalam, yang ketika membesarkan Nabi Isa penuh dengan cacian dan makian yang bertubi-tubi. Di sini menunjukkan bahwa banyak sekali kisah perempuan yang diabadikan dalam Al-Quran. Kepemimpinan perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu sabda Rasul yang berbunyi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Dari kedua dalil tersebut mempunyai makna yang tersirat bahwa laki-laki maupun perempuan boleh untuk menjadi pemimpin. Karena dalam Islam landasan untuk menjadi pemimpin adalah kemaslahatan umat. Karena sudah kita rasakan dan kita lihat dalam lingkungan sekitar kita banyak perempuan-perempuan yang memimpin, baik dari segi organisasi ataupun lingkungan luar lainnya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon maaf. Assalamualaikum